Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Lilin Okta, dalam mata pelajaran PKWU semester 2, khususnya kelas 11 MIPA, 11 IPS, dan 11 Ilmu Bahasa. Kali ini, Ibu akan membahas materi perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa mengikuti materi kali ini. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, minggu lalu Ibu membahas tentang perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kalian untuk selalu mengerjakan tugas tepat waktu, mengikuti ulangan harian. Jika berhalangan hadir, silakan izin dan akan Ibu berikan waktu susulan. Jika nilai belum mencapai KKM, akan Ibu berikan waktu untuk remedial. Dan jangan lupa kehadiran kalian di kelas akan Ibu prosentase. Baik, materi kali ini diharapkan bahwa kalian dapat mengidentifikasi perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di sekitar kalian. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan munculnya persaingan-persaingan di pasar, seorang wirausahawan harus memikirkan strategi promosi dan penjualan agar bisnisnya tetap berjalan dengan baik. Ada beberapa elemen penting dalam sasaran atau target sebuah promosi. Yang pertama adalah pembentukan branding atau merek. Branding atau merek disebut sebagai identitas suatu produk. Syarat brand tidak boleh sama dengan brand yang sudah digunakan sebelumnya. Jika melanggar, akan dikenakan Undang-Undang Hak Cipta. Dan sanksinya bisa dipidana penjara ataupun denda. Misalnya, jika kalian ingin memberikan brand terhadap produk tertentu, misalnya sama-sama nih kalian mau membuat restoran yang notabene menjual ayam, chicken. Nah, sudah ada dengan nama brand KFC, kemudian juga sudah ada brand McD. Jika kita sama mau menjual ayam, tentunya brand kita tidak boleh KFC, karena KFC sudah digunakan sebelumnya dan memiliki hak cipta. Jadi, kalian harus membuat brand yang lain daripada yang lain. Tidak boleh pun meniru. Contohnya, ada tiruan-tiruan suatu produk. Contoh yang real adalah Adidas. Dengan logo Adidas, tiruannya menjadi Abibas. Nah, seperti itu ya. Jadi, pembentukan branding sangat penting untuk menamai suatu produk. Karena mereka bisa menjadi merek. Nah, merek ini diminta untuk yang bisa gampang pelafalannya dan
mengingatnya. Kemudian kita juga harus bisa mendesain produk tersebut, packing produk tersebut. Kemudian, jika ibu seorang entrepreneur, karena di lingkungan ibu adalah Jepara, jadi banyak dengan mebel-mebel. Nah, untuk bahan pendukung atau bahan utama yaitu kayu yang kemudian dijadikan mebel, sehingga ada serpihan-serpihan kayu yang tidak terpakai. Nah, itu akan menjadi limbah. Nah, untuk itu jika kita punya ide dan peluang untuk memanfaatkan kayu atau serpihan kayu tersebut, bisa kita jadikan mainan-mainan anak edukasi seperti yang ada di sini. Katakanlah ibu akan membuat puzzle tower. Nah, karena ini adalah mainan anak, namanya puzzle, jadi ibu akan memberi nama puzzler. Jadi produk ibu namanya puzzler. Yang pertama adalah puzzle tower. Di sini mainan-mainan untuk edukasi, melatih motorik anak-anak kecil. Kemudian caranya adalah untuk menumpuk dari bagian bawah besar, kemudian ditumpuk sampai bagian atas menjadi lingkaran-lingkaran kecil. Kemudian puzzle yang berikutnya adalah puzzle mencocokkan. Ada bentuk persegi, berbentuk segitiga, lingkaran, persegi panjang, kemudian oval. Nah, puzzle ini bisa dicocokkan sesuai dengan tempatnya. Jika sudah mendesain produk, yang pertama adalah merek, kemudian desain produk, kemudian kita adalah menyiapkan packagingnya. Nah, kalau bentuknya adalah puzzle tower seperti ini, berarti packagingnya alangkah lebih bagusnya adalah persegi panjang yang berdiri, karena puzzle-nya adalah tower. Jika puzzle-nya pipih seperti ini, persegi, maka packaging-nya adalah persegi. Nah, di sini kita setelah packaging akan memberikan desain label. Label di sini bisa berbentuk informasi tentang logo. Yang tadi kalian lihat di awal YouTube Ibu ada Puzzler Education for Kids. Jadi ada logo segitiga, lingkaran, dan persegi. Kemudian ada tulisannya Thanks for choosing us. Jadi untuk label ini memang harus berada di packagingnya, tidak boleh di dalam produknya, karena tidak bisa. Nah, label ini biasanya nanti akan berisi informasi-informasi yang terkandung di dalamnya. Ya. Selanjutnya, layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. Nah, pemberian informasi sendiri di situ tadi di labelnya adalah selembar kertas, film, plastik, kain, logam, atau bahan lain yang ditempelkan pada packaging tadi, wadah atau produk yang melekat. Yang di atasnya tertulis atau dicetak informasi atau simbol tentang produk atau barang tersebut. Maksud dari label sendiri adalah packaging tadi, suatu produk tadi, puzzle tower itu untuk labelnya tidak masuk dalam
puzzle, melainkan labelnya berada di luar, yaitu di packagingnya. Sehingga label itu sendiri berisi informasi tentang merek suatu produk, kemudian informasi yang ada di dalamnya tentang produk tersebut, meliputi kayu apa yang dipakai, kemudian cocok untuk usia berapa mainan tersebut, kemudian ada informasi lainnya. Jangan sampai informasi tersebut, informasi yang berada di label berbeda dengan yang terdapat di dalam produknya. Kemudian, informasi yang dicetak langsung pada wadah atau artikel juga dapat dianggap pelabelan. Artinya, ketika label itu berada di packaging, label bisa juga berada pada wadahnya atau produknya. Contoh adalah barang-barang yang dikonsumsi, misalnya minuman teh kotak. Nah, itu kan sudah ada labelnya di dalam kemasannya, langsung ada di situ. Teh kotak, kemudian ada berisi informasi tentang komposisinya, kemudian ada masa expirednya, dan lain-lain. Label pada kemasan biasanya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, usia anak-anak dalam penggunaan puzzle, isi produk, dan keterangan legalitas. Yang terakhir adalah keterangan legalitas, di mana yang menciptakan suatu produk tersebut ada di situ. Siapa perusahaan yang mempunyai hak cipta atas produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan kesetiaan pelanggan. Artinya di sini kita sebagai seorang entrepreneur harus mengerti customer yang loyal atau customer yang tidak loyal dalam pembelian barang kita. Yang dimaksud dengan customer loyal adalah kesetiaan pelanggan dalam menikmati produk dan layanan yang digunakan. Customer loyal akan setia pada brand serta produk dalam layanan yang digunakan. Kesetiaan pelanggan dapat memberikan dampak peningkatan profit perusahaan. Artinya, nanti ketika kita menjadi suatu perusahaan yang besar, pasti akan banyak yang membeli produk-produk kita. Nah, wujudnya yang pertama adalah konsumen untuk menggunakan suatu produk secara terus-menerus. Berarti dia akan membeli produk kita secara terus-menerus karena dia sangat suka dengan produk kita. Artinya customer ini loyal terhadap produk kita. Kalau tidak membeli di produk kita, dia pasti tidak memakai. Itu berarti customer loyal. Kemudian yang kedua, akan cenderung timbul rasa untuk merekomendasikan produk atau jasa tersebut ke orang lain. Artinya, dengan orang lain itu puas dengan produk kita, maka secara tidak langsung mereka akan merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, persentase pembelian dalam jangka waktu tertentu. Ini seorang customer itu juga bisa dianggap sebagai loyal jika pembeliannya dalam kerangka waktu tertentu. Bisa per 3 bulan sekali, ketika update ada barang baru pasti dia beli. Beda yang customer yang sekali beli, berarti itu mencoba. Ya. Nah, jika kita ketemu customer yang loyal, maka perusahaan wajib memberikan timbal balik kepada customer tersebut. Berupa apa? Bisa berupa pelanggan setia dengan cara memberikan member, kemudian voucher, giveaway, dan lain sebagainya. Ya.
Baik, materi Ibu sudah selesai. Materi sumber daya perencanaan, materi perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang sudah selesai dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.